kaitan hipotiroid dengan pandemi COVID-19? Di video saya sebelumnya sudah saya bahas mengenai kaitan hipotiroid dengan penyakit kronis dan kaitan hipotiroid dengan menurunnya daya imun tubuh. Kemudian mengapa COVID-19 menyebar dengan cepat ke seluruh dunia? Apakah yang tertular COVID-19 adalah penderita hipotiroid? Ikuti terus video ini sampai selesai untuk menemukan jawabannya. Di video ini, saya akan bahas mengenai makanan yang menjadi faktor penyebab hipotiroid. Di saat pandemi seperti sekarang, video ini sangat penting karena akan mengungkap inti permasalahan yang akan menjawab mengapa penduduk di wilayah Baduy tidak ada yang tertular COVID-19. Inti permasalahan yang akan menjawab mengapa kebanyakan penderita COVID-19 dan yang meninggal akibat COVID-19 adalah penderita komorbid. Inti permasalahan yang akan menjawab mengapa penduduk Pulau Kitawa tidak ada yang menderita penyakit kronis, tidak ada yang diabetes, tidak ada yang hipertensi, tidak ada yang obesitas. Rata-rata meninggal di usia lanjut tanpa diawali menderita penyakit kronis. Kita semua tahu kalau setiap sel di dalam tubuh kita perlu energi. Selama ini, fokus perhatian hampir semua ahli kesehatan tertuju pada permasalahan seputar zat yang dibakar, yaitu gula atau glukosa sebagai penghasil energi. Hampir tidak ada yang menaruh perhatian pada zat pembakar, yaitu hormon tiroid. Penyakit kronis justru terjadi akibat kekurangan zat pembakar atau hipotiroid. Hipotiroid menyebabkan semua sel di dalam tubuh kita kekurangan energi. Akibatnya, seluruh organ yang menjalankan fungsi penting di dalam tubuh kita terganggu, termasuk sel-sel pembentuk sistem imun tubuh menjadi lemah. Diabetes, obesitas, hipertensi, osteoporosis, aterosklerosis, migrain, dan banyak lagi, semuanya akibat hipotiroid. Hipotiroid juga mengakibatkan daya imun tubuh sangat menurun, mudah tertular penyakit infeksi, dan dapat berulang kali terinfeksi penyakit yang sama. Kaitan hipotiroid dengan penyakit kronis dan menurunnya daya imun tubuh diungkapkan oleh Broda Barnes dalam bukunya Hypothyroidism, The Unsuspected Illness. Dr. Broda Barnes menyampaikan medical reports mengenai kaitan hormon tiroid dengan penyakit infeksi pada tahun 1953 setelah 150 pasiennya menerima terapi hormon tiroid. Semua pasiennya tidak hanya menjadi lebih sehat, tetapi juga menjadi jarang sakit. Setelah itu, ratusan pasien lain juga mendapatkan terapi yang sama, dengan hasil yang sangat baik. Alasan mereka dibawa ke Dr. Broda karena mengalami penyakit infeksi yang berulang. Jadi, hipotiroidlah yang menjadikan orang rawan tertular COVID-19. Itu mengapa kebanyakan penderita COVID-19 dan yang meninggal akibat COVID-19 adalah penderita komorbid. Karena penderita komorbid juga penderita hipotiroid. Mengapa terjadi hipotiroid? Jawabannya adalah pangan. Hormon tiroid untuk sampai ke semua sel di dalam tubuh kita melalui rantai pasok yang cukup panjang. Pertama, kelenjar tiroid memproduksi hormon tiroid tidak aktif atau T4 dan sedikit hormon tiroid aktif atau T3. Kemudian lever bertugas konversi dari T4 ke T3. Untuk konversi ini, lever perlu T3. Itulah mengapa kelenjar tiroid memproduksi sedikit T3. Setelah dikonversi oleh lever, T3 akan diangkut melalui aliran darah oleh protein pengangkut. Kemudian, untuk masuk ke dalam sel, ada sel reseptor agar T3 dapat terserap. Setelah di dalam sel,
Baru T3 dapat bermanfaat untuk metabolisme. Seluruh rantai pasok tersebut rawan mengalami gangguan. Pangan adalah faktor penyebab utama hipotiroid. Pertama, gluten yang terkandung pada tepung terigu dan gandum. Kedua, fitoestrogen yang terkandung dalam kedelai. Ketiga, polyunsaturated fatty acid atau PUFA, yaitu lemak tak jenuh ganda pada minyak goreng dari biji-bijian, seperti minyak bunga matahari, minyak canola, minyak kedelai, minyak kacang tanah, dan juga minyak kelapa sawit. Keempat, trans fat dan PUFA pada margarin. Pembahasan lebih detail mengenai keempat bahan pangan tersebut akan saya bahas pada video selanjutnya. Sebagai contoh, PUFA mudah terikat pada protein pengangkut hormon tiroid dan sel reseptor hormon tiroid. Bila terikat dengan PUFA, distribusi hormon tiroid akan terganggu dan masuknya hormon tiroid ke dalam sel juga terganggu. Orang menjadi hipotiroid. Sekarang mari kita lihat masyarakat Baduy. Dari informasi yang saya dapatkan, masyarakat Baduy hanya konsumsi makanan dari hasil alam dan dari hasil menanam serta beternak sendiri. Tidak konsumsi makanan dan minuman yang dibawa dari luar wilayah Baduy. Sangat menjaga kelestarian lingkungan. Pantang menggunakan sabun untuk mandi dan mencuci. Jadi, tentunya masyarakat Baduy tidak konsumsi makanan dari tepung terigu, tidak konsumsi tahu tempe, tidak memakai minyak goreng dari biji-bijian, dan tidak mengenal margarin. Sekarang kita lihat penduduk Pulau Kitava. Penelitian yang dilakukan oleh Profesor Staffan Lindeberg pada tahun 1990 menemukan bahwa penduduk Pulau Kitava tidak ada yang menderita penyakit kronis, tidak ada yang menderita diabetes, hipertensi, obesitas, dan penyakit jantung. Rata-rata penduduknya meninggal di usia lanjut tanpa mengalami penyakit kronis. Staffan Lindeberg menemukan bahwa masyarakat Pulau Kitava tidak mengenal Western food. Jadi tentunya makanan yang dikonsumsi sehari-hari masyarakat Pulau Kitava mirip dengan yang dikonsumsi masyarakat Baduy. Link video presentasi Staffan Lindeberg ada di description box. Ironis dengan penduduk Pulau Kitava, penduduk Kepulauan Pasifik Selatan, tingkat obesitasnya paling tinggi di dunia. Tingkat diabetes, hipertensi, dan penyakit kardiovaskuler sangat tinggi. Mengapa demikian? Sebelum kedatangan bangsa Eropa, talas dan sukun merupakan sumber karbohidrat utama penduduk Kepulauan Pasifik Selatan. Setelah kedatangan bangsa Eropa, sampai sekarang, pangan berbasis tepung terigu menjadi sumber karbohidrat utama. Sekarang sudah jelas kaitan makanan dengan hipotiroid. Dan hipotiroid menjadikan daya imun tubuh menurun, menjadi rawan tertular COVID-19. Karena itu, makanan sebagai faktor penyebab hipotiroid wajib dihindari secara total. Anda tidak akan pernah tahu apa dampak makanan yang Anda konsumsi pada tubuh Anda sampai mungkin 1 atau 2 minggu atau 1 bulan setelah konsumsi, baru akan Anda rasakan akibatnya. Untuk pulih kembali juga perlu waktu cukup lama, bisa sampai beberapa bulan. Sedangkan pilihan makanan yang aman dikonsumsi banyak sekali. Dengan menghindari makanan sebagai faktor penyebab hipotiroid, serta konsumsi makanan yang penting untuk atasi hipotiroid, Anda dapat sembuh dari hipotiroid, sembuh dari penyakit kronis yang selama ini Anda derita, dan kembalikan daya imun tubuh Anda menjadi kuat seperti semula. Dapat terhindar dari COVID-19. Penjelasan mengenai makanan yang penting dikonsumsi untuk atasi hipotiroid ada di video saya sebelumnya. Link videonya ada di description box.
Sekian penjelasan saya mengenai kaitan hipotiroid dengan COVID-19. Bila video ini bermanfaat, silahkan di-share dengan teman dan kerabat dekat Anda. Silahkan subscribe dan tekan tanda lonceng agar tidak ada video dari saya yang terlewatkan. Silahkan tekan tombol like agar saya lebih bersemangat untuk membuat video selanjutnya.